I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Rizky Masmawati, NIM 1263012110009, jurusan Psikologi Islam dari Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan membahas gangguan perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu definisi gangguan perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi antar manusia yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa dipandang sebagai alat yang paling sempurna dan mampu membawakan pikiran dan perasaan, baik mengenai hal-hal yang bersifat konkret maupun abstrak. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dituntut untuk mempunyai kemampuan berbahasa yang baik. Seseorang yang mempunyai keterampilan berbahasa yang baik akan lebih mudah menyerap dan menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulis. Menurut Widya Stuti, kemampuan bahasa disebut kombinasi seluruh sistem perkembangan anak. Kemampuan berbahasa melibatkan kemampuan motorik, psikologis, emosional, dan perilaku. Menurut Siddharto, gangguan perkembangan bahasa merupakan ketidakmampuan atau keterbatasan untuk berkomunikasi secara lisan menggunakan simbol bahasa atau keterlambatan perkembangan bahasa dan bicara tergantung pada kelompok usia, jenis kelamin, adat istiadat, dan juga kecerdasan. Menurut Nelson, perkembangan bahasa juga merupakan salah satu dari indikator seluruh perkembangan kemampuan kognitif pada anak yang berhubungan dengan keberhasilan sekolah. Keterlambatan perkembangan pada awal kemampuan bahasa dapat mempengaruhi berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mempengaruhi kehidupan pribadi dan sosial, juga menyebabkan ketidakmampuan belajar, bahkan mengganggu kemampuan kerja di masa depan. Leung de Kaka mengatakan, oleh karena itu, jika gangguan bicara dan bahasa tidak diterapi dengan benar, akan terjadi gangguan kemampuan membaca, adaptasi verbal, perilaku, dan psikososial, keterampilan sekolah yang buruk. Wiani mengatakan bahwa gangguan bahasa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gangguan bahasa reseptif, yaitu gangguan di mana seorang anak mengalami kesulitan dalam hal penerimaan atau pemahaman pesan yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua yaitu gangguan bahasa ekspresif, yang merupakan kelainan di mana seorang anak memiliki kesulitan mengekspresikan dirinya dalam menanggapi lawan bicaranya, atau anak dapat memahami suatu instruksi tetapi tidak dapat mengekspresikan, hanya dapat mengekspresikan melalui ekspresif dan gerak tubuhnya. Sering dikatakan anak ini mengalami hiperaktif. Menurut Gustiawati, anak yang mengalami kelainan bahasa pada prasekolah 40% sampai 60% akan berimbas pada kesulitan belajar dalam bahasa tulisan dan mata pelajaran akademik. Siddharto mengatakan bahwa anak yang dirujuk dengan kesulitan belajar spesifik lebih dari 60% memiliki keterlambatan bicara, sedangkan Rais menyebutkan apabila disfasia perkembangan tidak diatasi secara dini, maka 40% sampai 75% anak akan mengalami kesulitan untuk membaca. Oleh itu, deteksi sejak dini masalah perkembangan pada anak sangat menentukan keberhasilan kita membuat plastisitas otak maksimal di dalam melakukan kompensasi penyimpangan perkembangan. Baik, materi selanjutnya
selanjutnya yaitu penyebab dari gangguan perkembangan bahasa. Gangguan perkembangan bahasa pada anak juga dapat diakibatkan berbagai faktor, yaitu adanya faktor genetik, gangguan pendengaran, intelijensia rendah, anak yang kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, maturasi yang terlambat, dan juga faktor keluarga. Menurut Sejeningsih, gagap juga termasuk salah satu gangguan perkembangan bahasa yang dapat disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua agar anak bicara dengan jelas. Gangguan berbahasa atau berkomunikasi pada umumnya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan berbicara yang disebabkan oleh masalah artikulasi, gangguan bersuara, masalah kefasihan, afasia karena ketidakmampuan perkembangan otak, dan juga keterlambatan berbicara yang dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, gangguan pendengaran atau gangguan tumbuh kembang. Kemudian yang kedua, gangguan pendengaran baik parsial maupun total yang jenisnya antara lain seperti gangguan pendengaran konduktif yang disebabkan oleh penyakit yang mengganggu fungsi telinga bagian luar dan tengah sehingga penyandangnya perlu menggunakan alat bantu pendengaran. Kemudian gangguan pendengaran akibat hilangnya sensor syaraf karena kerusakan sel sensorik di dalam telinga yang berfungsi mengantarkan pesan dan rangsangan suara. Penyandangnya mengalami kendala untuk merespon suara apapun meskipun menggunakan alat bantu pendengaran. Dan selanjutnya gangguan pendengaran kompleks akibat rusaknya fungsi pada telinga bagian luar dan tengah serta dalam. Dan yang terakhir, gangguan pusat pendengaran yang terjadi akibat kerusakan pada syaraf atau jaringan otak. Yang ketiga, gangguan akibat kondisi tertentu seperti kesulitan belajar yang dapat menjadi sebab maupun akibat gangguan bahasa, cerebral palsy atau lumpuh otak, retardasi atau keterbelakangan mental, dan juga bibir sumbing. Next, materi yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri gangguan perkembangan bahasa. Gangguan dalam kemampuan berbahasa, terutama dalam membaca, salah satunya yaitu disleksia. Anak yang mengalami disleksia memiliki kesulitan sendiri saat membaca sebuah kalimat dikarenakan kesulitan dalam memahami huruf dan sulit membedakannya. Ciri-ciri anak disleksia antara lain membaca dengan amat lamban dan terkesan tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Sulit untuk melafalkan satu kata. Kemudian melewatkan beberapa suku kata, frasa, bahkan baris-baris dalam teks. Membolak-balikkan susunan huruf atau suku kata dan memasukkan huruf-huruf lain. Membuat kata-kata sendiri yang tidak memiliki arti, salah melafalkan kata-kata dengan kata lainnya, tidak memperhatikan tanda baca, tidak lancar dalam membaca, mengulang bacaan atau teks, kemampuan memahami isi dalam bacaan sangat rendah. Baik, setelah tadi saya sudah menjelaskan definisi, penyebab, dan ciri-ciri gangguan perkembangan bahasa, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan treatment untuk gangguan perkembangan bahasa. Salah satu treatment yang dapat digunakan untuk gangguan perkembangan bahasa adalah intervensi terapi bicara dan bahasa. Ada beberapa dukungan untuk keefektifan penggunaan intervensi terapi bicara dan bahasa untuk anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan bahasa. Terapi ini mungkin akan efektif untuk anak yang tidak memiliki gangguan perkembangan bahasa yang parah. Selain itu, terdapat treatment lain yang mungkin bisa digunakan untuk menyembuhkan gangguan perkembangan bahasa, yaitu metode lisan untuk orang tuli yang dikemukakan oleh Hadden, dan juga terapi interaksi antara orang tua dan anak yang gagap. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Anggi Putri Rizky Masmawati, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.